semakin rusak, bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian. Tapi di negeri di ujung tanduk, setidaknya kawan, seorang petarung sejati akan memilih jalan suci. Meski habis seluruh darah di badan, menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Halo guys, itu barusan adalah sinopsis dari buku yang akan aku review sekarang banget nih. Masih dari penulis yang sama dengan buku-buku yang aku review sebelumnya, yaitu Terelie. Nah, buku kali ini merupakan buku seri kedua dari pendahulunya yang berjudul Negeri Para Bedebah. Yang sekarang ini judulnya Negeri di Ujung Tanduk. Buku ini masih menceritakan kisah tokoh utama yang bernama Thomas. Perbedaannya itu adalah kalau di Negeri Para Bedebah, profesi Thomas adalah konsultan keuangan. Dan secara garis besar, bukunya menceritakan tentang perjalanan Thomas dalam menyelamatkan bank semesta milik Om Lim, yang mana adalah omnya sendiri. Di Negeri Para Bedebah, Thomas juga telah membalaskan dendamnya kepada dua bedebah yang telah menghanguskan orang tuanya ketika dia masih kecil, sebuah potongan masa lalu yang sangat menyesakan ya. Nah, sedangkan buku Negeri di Ujung Tanduk ini berlatarkan waktu 1 tahun setelah tragedi di sepotong laut yang hilang dari peta. Tragedi ini merupakan episode terakhir dari buku Negeri Para Bedebah. Setelah kejadian itu, Om Lim akhirnya diserahkan kepada polisi karena kasus-kasus bank semesta yang menjeratnya. Setelah kejadian itu juga, Thomas beralih profesi nih dari konsultan keuangan menjadi konsultan strategi politik, dan kliennya adalah calon presiden di tahun depan. Secara keseluruhan, buku ini menceritakan perjalanan Thomas dalam menyelamatkan kliennya, si bapak calon presiden ini. Loh, emang kenapa kok harus diselamatkan? Karena ada banyak bedebah di negeri ini yang kita sebut saja mafia hukum. Para mafia hukum ini merasa bahwa si calon presiden ini mulai mengganggu rencana-rencana proyek gelap mereka dan kejahatan mereka yang lainnya. Di buku ini, mafia hukumnya bisa siapa aja ya. Ada dari polisi, jaksa, anggota DPR, dan bahkan mungkin orang di samping Anda saat ini. Tapi nggak semuanya seperti itu. Mafia hukum ini hanya beberapa dan mereka bersembunyi di antara jabatan itu semua. Rapi sekali persembunyiannya. Nah, karena si mafia-mafia hukum ini mulai terganggu, akhirnya mereka mengarang sebuah cerita yang menjadi berita amat sangat besar, yaitu mereka memfitnah bahwa calon presiden yang merupakan klien Thomas ini telah melakukan korupsi besar-besaran sebuah mega proyek. Nah, di sini Thomas mati-matian buat menyelamatkan dan membersihkan kembali nama kliennya tersebut. Karena Thomas sangat mengenal kliennya ini, yang merupakan dia tuh orang baik, orang jujur, orang bersih, dan Thomas ini yakin negeri ini akan menjadi lebih baik dengan dia yang jadi pemimpinnya. Karena itu pula lah para mafia hukum ini mulai merasa terganggu dan terancam dengan si calon presiden tersebut, yang membuat mereka akhirnya menghalalkan segala cara hingga memfitnah calon presiden tersebut telah melakukan korupsi. Tanpa Thomas sadari bahwa dalang dibalik semua ini adalah masih orang yang sama dengan bedebah dari potongan masa lalunya yang tragis itu. Oke, itu adalah garis besar ceritanya. Untuk tokoh-tokoh yang menemani petualangannya Thomas, masih ada Opa, yaitu kakeknya Thomas. Terus ada Kadek, nahkoda kapal keluarganya Thomas. Ada Maggie, sekretaris Thomas. Ada Rudy, polisi sekaligus teman tarungnya Thomas di klub tinju. Ada Lee, teman tarung Thomas di Makau. Dan ada Mariam, wartawan politik yang harus ikut-ikutan kena sial karena mewawancarain Thomas. Si Thomas ini selalu nyangkut sama wartawan perempuan ya. Waktu di Negeri Para Bedebah juga ada Julia. Nah, buku ini terdiri dari 33 episode, yaitu episode 1 Tinju Kanan Peruntuh Tembok, episode 2 Moralitas dalam Demokrasi, episode 3 Gelar Master Politik, episode 4 Kapal Pesiar Baru, episode 5 Tidak ada Demokrasi untuk Orang Bodoh, episode 6 Penyergapan 100 kg,
Episode 7 Interogasi Lantai 15, Episode 8 1 Panggilan Telepon, Episode 9 Permintaan yang Tidak Bisa Ditolak, Episode 10 Kembali ke Jakarta, Episode 11 Siapa Orang Yang Pantas Dibela, Episode 12 Riset Adalah Segalanya, Episode 13 Mafia Hukum, Episode 14 Bangunan Tua, Episode 15 Kakak Kelas 1 Sekolah, Episode 16 Selalu Ada Pola di Dunia, Episode 17 Pemandangan Indah Ibu Kota, Episode 18 Aset Berharga, Episode 19 Rendes Vos Kawan Lama, Episode 20 Sakit Perut dan Pesawat Militer, Episode 21 Faksi Konvensi Partai, Episode 22 Pola Awal dan Nama-Nama, Episode 23 Panggilan Om, Episode 24 Serangan Balik, Episode 25 Keluarga yang Menyenangkan, Episode 26 Missing Link, Episode 27 Serangan Mematikan, Episode 28 Batas Waktu 6 Jam, Episode 29 Mengungkit Masa Lalu, Episode 30 New Panamax, Episode 31 10 Pemburu, Episode 32 Bantuan Terakhir, dan episode ke-33 Epilog. Itu dia episode-episodenya. Dari episodenya aja udah menarik ya. Oke, buku ini kategori berat karena berisikan ilmu pengetahuan umum, politik, hukum, dan ekonomi. Buku ini juga dipenuhi dengan action, cocok buat kamu yang selalu merasa bimbang ketika ditanya lebih suka baca buku atau nonton film. Karena buku ini dapat memberikan sensasi yang sama seperti ketika kamu nonton film action. Sama tegangnya, sama deg-degannya, samalah pokoknya serunya. Untuk rating pribadi, aku kasih 4,4 dari 5 bintang ya. Oke guys, itu dulu aja review dari aku. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf untuk kekurangannya, karena banyak banget kekurangannya pasti. Oke, itu dia. Semoga bisa bermanfaat. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.